Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini kita berada lagi di kebun salah satu anggota. Teman-teman, kita berada di kebun DKDP SP1 atau biasa dikenal dengan Dampi PPKS teman-teman. Di video kali ini kita akan coba review atau jalan-jalan di kebun Dampi. Mungkin ada yang menanam Dampi teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman mungkin ada yang baru melihat channel Petani Milenial Brau, silahkan dibantu subscribe dulu. Mudah-mudahan saya up video yang saya up ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman yang bergelut di bidang perkebunan kelapa sawit. Kita akan coba ekspos bibit-bibit unggul yang ada di Indonesia. Teman-teman, ini salah satu pokoknya teman-teman, Dampi. Teman-teman, Dampi memang karakter yang diangkat di varietas ini teman-teman adalah mempunyai bobot tandan yang besar teman-teman. Kalau teman-teman mau cari yang besar-besar buah bisa pilih Dampi. Tapi itu aja teman-teman, tandannya tidak banyak. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Ini belum dipanen, masih dalam proses kastrasi atau buah pasir teman-teman. Nah ini teman-teman, coba lihat bagaimana besar dompetnya ini. Besar memang buahnya teman-teman, tapi tidak banyak kalau Dampi buahnya, tapi besar. Batangnya besar juga dan pertumbuhan meninggi batangnya itu lambat. Nah itu karakter khas yang dimiliki oleh Dampi. Memang teman-teman, untuk spesifikasi bibit ini, kalau teman-teman mempunyai lahan gambut, ini bisa kita tanam Dampi. Tapi ini bukan di lahan gambut teman-teman ditanam, tapi di lahan mineral. Saya lihatkan tanahnya teman-teman, cantik sekali tanahnya di sini teman-teman. Apalagi di lahan mineral teman-teman, di lahan gambut hanya masih bisa dia ngangkat, apalagi kalau di lahan mineral lebih ngeri teman-teman. DKDP Dampi, besar-besar batangnya. Coba saya ekspos lagi teman-teman, yang pokok yang lain. Besar-besar batangnya teman-teman. DKDP Dampi, mungkin ada yang menanam varietas ini. Memang teman-teman, untuk stok di balai ini, kalau kami kuota Kaltim kosong lagi teman-teman. Baru aja berapa bulan dibuka sudah kosong Dampi. Mengapa teman-teman? Karena banyak memang peminatnya Dampi juga ini teman-teman. Salah satu varietas yang banyak juga peminatnya. Nah ini teman-teman. Besarnya dompetnya teman-teman. Kalau keluar ini, kalau pecah dompetnya ini teman-teman, besar buahnya ini. Batangnya teman-teman besarnya. Oh, dompet-dompetnya teman-teman. Ini baru mau pecah ini. Besarnya buahnya. Ya tentu teman-teman, kalau masalah produktivitas ya kurang lebih saja semua varietas yang ada di PPKS. Tergantung perawatan aja lagi teman-teman. Tergantung dari apa? Dari kita aja memupuknya bagaimana. Wadah. Kalau pecah ini Pak Ustadz, pokoknya besar buahnya ini. Teman-teman. Ada berapa tahun sudah ini Pak Ustadz setelah ditanam di lahan? Ada sudah berapa tahun ditanam di lahan ini? Perkiraan lah. Ada itu yang punya teman. Hah? Belum 2 tahun lah, belum lah. Iya. Belum, kurang lebih belum sampai 2 tahun teman-teman ini. Ya belum. Sudah pernah dikastrasi kah ini? Enggak ada waktu, Pak. Waduh. Waduh, belum dikastrasi teman-teman ini. Ini harus dibuang ini Pak Ustadz, supaya dia lebih gede nanti. Harus adalah sekali lah kastrasi lah. Jangan tidak pernah sama sekali. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Ada namanya uang merah. Kalau kita tidak mampu ya suruh orang teman-teman. Ya minimal 1 kali lah kita buang buahnya teman-teman, kastrasi dompetnya. Kalau ini pecah Pak Ustadz, kayak drum ini nanti buahnya ini besar. Khasnya besar. Ya itu memang karakter khasnya Dampi. Besar dia buahnya. Ada berapa pokok nih Pak Ustadz? 200 kemarin, Pak. Ada 200 ya. Mungkin yang Itu hari kita liput kan? iya pernah, aku lupa sudah. Ini sudah 2 kali teman-teman saya ke sini. Baru lahannya datar, bagus teman-teman. Iya, dia kan memang karakternya batangnya besar. Hah? Adakah sudah muncul? Baru tidak dikastrasi lagi teman-teman, tanpa kastrasi teman.
Itu teman-teman belum ada kastrasi. Baik. Kalau muncul ini buahnya nanti jadi nih Pak Ustadz. Satu kali lah kita buang dulu. Kalau disimpan sudah 30 bulan lah. Panen sudah. Oh ini baru muncul ya. Nah, buahnya teman-teman. Udah ada memang sampahnya. Dampi. Ada sudah. Iya. Oh itu ada anunya masih muda dia kan. Buahnya teman-teman. Ini enggak harus dibuang sebenarnya ini. Kastrasi dulu ini. Nggak ada waktu dapat. Nggak ada waktu teman-teman uang. Kalau begini Pak Ustadz, tidak apa-apa kalau kayak begini aja rumput yang ini yang bahaya nih. Nah itu paria itu. Enggak yang ini, yang kayu-kayu. Kalau yang kayak begini tidak apa-apa ini kan rumput Ayo aman aja Pak, yang bahaya nih paria ini. rumput lunak ini. Dampi teman-teman, PPKS dampi. Ay, besarnya teman-teman. Memang tapi buahnya tidak banyak teman-teman kalau dampi. Nah, tapi besar buahnya. Oh, lihat teman-teman ya. Bah, lemparnya ini dompetnya ini. Ada. Sudah pernah dipupuk kah Bos tadi ini? Sudah pernah dipupuk kah? Oh sering aja ya. Oh, kira enggak pernah dipupuk. Tanam tinggal aja, waduh. Jangan ditanam tinggal, harus dipupuk juga. Wah. Iya, harusnya dikastrasi dulu, dibuang dulu satu kali lah. Kalau memang betul-betul enggak bisa, sekali aja lah. Jadi nanti pas 30 bulan bisa sudah kita panen. Usia 24 bulan sudah kita stop. Nanti 2 tahun setengah, nah baru kita panen sudah teman-teman 30 bulan. Hanya teman-teman. Wah. Ya enggak apa-apa sih kalau mau disimpan lebih lama lagi 3 tahun. Karena teman-teman 2,5 kilo ya Pak Ustadz ya. Dibawa 2,5 kilo enggak bisa teman-teman kita jual. Kalau di sini ya. Nggak tahu aturannya kalau di tempat teman-teman semua. Kalau buah pasir itu 2,5 kilo ke atas baru bisa diambil, baru bisa dijual. Makanya kita mantap memang teman-teman. Besarnya buahnya. Mungkin ada yang sudah menanam DKLP SP1 atau Dampi. Silahkan komen di kolom komentar. Memang untuk bibit-bibit PPKS harganya memang standarisasi atau ramah di kantong dan kualitasnya juga bagus. Jadi makanya banyak petani yang berbondong-bondong untuk menanam dampi teman-teman. Tentu teman-teman semua varietas yang dikeluarkan dari Balai Benih PPKS Medan itu sebenarnya terbaik semua. Tergantung kita saja melihatnya yang mana selera, sesuaikan dengan kondisi lahan kita. Tentu semuanya bagus. Mau dampi kah, mau yang ngambi kah, mau 540 kah, mau simalungun kah, sama saja teman-teman, kurang lebih saja itu. Kalau masalah hasilnya tergantung perawatan saja lagi, tergantung kita ajak lagi teman-teman untuk merawat kebun kita masing-masing. DKLP Dampi. Wah, hari ya teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang perlu saya sampaikan. Dan memang teman-teman, ini salah satu varietas yang bisa kita pilih untuk menjadi kebun bahan tanam di kebun kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna teman-teman. Terima kasih.